Dikisahkan di sebuah perkebunan, tinggallah seorang pemuda yang kaya raya. Ia memiliki perkebunan yang luas dan ternak yang sangat banyak. Suatu ketika, saat sedang berada di sebuah keramaian, ia mendengar kabar tentang pencarian tambang berlian yang dapat menjadikan seseorang kaya raya hingga 7 turunan. Tertarik dengan cerita tersebut, orang ini kemudian pun memutuskan untuk ikut mencari tambang berlian tersebut. Untuk membiayai perjalanannya mencari tambang berlian, ia memutuskan menjual seluruh ternak dan tanah miliknya, terkecuali sepetak tanah tempat rumahnya berdiri. Semua hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli perbekalan sebagai bekal selama perjalanan nanti. Pencarian pun dimulai dari desa seberang. Kemudian ketika tidak menemukan berlian tersebut di desa seberang, mereka bergerak ke kecamatan seberang, ke kabupaten seberang, provinsi seberang, hingga ke daerah yang sangat jauh. Tanpa terasa, 20 tahun telah dihabiskan orang ini untuk mencari tambang berlian. Namun, tetap saja usaha itu tidak membuahkan hasil. Justru yang terjadi adalah uang hasil penjualan tanah dan ternaknya itu mulai habis. Tubuhnya pun mulai sering sakit-sakitan dan menjadi kurus kering. Melihat kondisinya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan pencarian, ia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Saat memasuki perbatasan desa, ia terkejut melihat ternyata terjadi perubahan besar di desa itu. Yang dulunya sepi, yang dulunya sangat memprihatinkan, kini jauh lebih maju dan ramai dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya. Semakin mendekati tanah perkebunannya yang dulu, ia melihat semakin banyak orang yang hilir mudik. Hingga akhirnya ketika ia sampai di tanah perkebunannya yang telah dijualnya dulu, ia melihat dengan mata yang terbelalak bahwa tanah tersebut sekarang telah berubah menjadi sebuah area tambang berlian yang terbesar di daerah itu. Dan di tambang itulah ditemukan berlian terbaik hingga seukuran bola tenis. Dalam hidup ini, kita senantiasa ingin sukses dan bahagia. Karena menjadi sukses dan bahagia adalah cita-cita semua orang. Terlepas dari suku manapun kita berasal, apa warna kulit kita, dan bagaimana latar belakang keluarga kita. Kita senantiasa berusaha setiap harinya, bekerja keras, belajar dengan giat untuk bisa mengejar kesuksesan dan kebahagiaan. Darmadi Dharmawangsa menyebut bahwa dunia ini adalah cermin yang memantulkan kembali sikap kita terhadapnya. Nah, dalam mencapai sukses ataupun bahagia, maka sesungguhnya apa yang akan kita peroleh sangat ditentukan oleh upaya apa yang sudah kita lakukan. Ketika ingin mencapai sukses dan bahagia, hasilnya ada yang kemudian merasa dirinya sukses, namun ternyata merasa sulit untuk bahagia. Ada yang kehidupannya bahagia, namun merasa bahwa tidak sesukses orang lain. Ada juga yang merasa sangat sulit untuk sukses dan bahagia, dan hanya sedikit orang yang bisa menemukan secara bersamaan antara kesuksesan hidup dan kebahagiaan diri.
Para motivator seringkali menyebutkan bahwa sukses itu adalah hak setiap manusia. Ia adalah hak setiap orang. Permasalahannya adalah, jika benar bahwa sukses dan bahagia itu merupakan hak setiap orang, lalu mengapa tidak semua orang akhirnya bisa mendapatkannya, bisa sukses dan bisa bahagia? Pertanyaannya adalah, apakah karena sukses dan bahagia itu adalah sesuatu yang sulit dicari, ataukah sukses dan bahagia itu sesungguhnya adalah takdir untuk orang-orang tertentu saja, sehingga tidak semua orang bisa mencapainya? Nah, sama seperti kisah penambang berlian yang saya ceritakan di awal, banyak orang yang berlomba-lomba mencari sukses dan bahagia di luar dirinya. Padahal sumber sukses dan bahagia setiap orang itu tidaklah terletak di luar sana. Sumbernya berada dalam diri setiap orang. Ya, dalam diri setiap orang. Ya, dalam diri setiap orang. Sumber sukses dan bahagia itu berada di dalam diri kita, yaitu ada pada pikiran kita dan ada pada perasaan kita. Kesuksesan merupakan hasil dari olah pikiran kita, dan kebahagiaan sesungguhnya merupakan hasil dari olah perasaan kita. Ketika kamu membeli sebuah handphone, dalam kardus kemasan handphone tersebut biasanya disertakan juga buku petunjuk penggunaan handphone. Nah, dari bagaimana cara memasukkan kartu chipnya, memasang baterainya, menyalakan, hingga petunjuk bagaimana menggunakan fitur-fitur di dalamnya, di buku petunjuk itu ada. Tersebut sangat membantu kamu agar dapat menggunakan handphone tersebut secara maksimal. Nah, sekarang coba bayangkan bagaimana jadinya jika dalam kardus handphone yang baru kamu beli tersebut tidak disertai buku petunjuk. Kamu akan kebingungan dalam bagaimana merangkai atau menggunakan handphone tersebut. Kamu akan kebingungan tentang bagaimana cara memasukkan chipnya, bagaimana menyalakannya, hingga bagaimana menggunakan berbagai fitur di dalamnya. Dan mungkin salah satu upaya yang bisa kamu lakukan adalah dengan mencoba-coba sendiri itu segala kemungkinan yang ada. Nah, jauh berbeda dengan handphone dan barang-barang lainnya. Manusia itu ketika dilahirkan, tak seorang pun yang membawa buku petunjuk ataupun manual book. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan telanjang. Tidak satupun membawa buku petunjuk penggunaan dirinya, khususnya tentang bagaimana menggunakan pikiran dan perasaannya secara benar. Coba kamu ingat ketika masih batita bawah 3 tahun. Sebelum dapat berjalan dengan baik, kamu terlebih dahulu itu butuh belajar merayap, merangkak, kemudian berdiri dan seimbang, hingga akhirnya memberanikan diri melangkahkan satu kaki. Nah, semua proses itu kamu jalani dengan sabar. Ketika jatuh, kamu bangkit kembali. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi, dan begitu seterusnya, hingga pada akhirnya tidak kamu sadari, kamu bisa berjalan. Dan tidak hanya itu, kamu bisa berlari, bahkan melompat. Nah,
Rahasia sukses setiap orang itu sesungguhnya tidak terlepas dari cara dia berpikir, dari pola pikir yang dimilikinya, dari mindset yang dia punya. Nah, apa itu mindset? Dalam buku The Secret of Mindset, Adi W. Gunawan menjelaskan bahwa mindset itu sesungguhnya adalah merupakan sejumlah kepercayaan atau sekumpulan kepercayaan ataupun cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang akhirnya akan menentukan level keberhasilan hidupnya. Sikap kita terhadap kehidupan ini akan sangat menentukan sikap kehidupan ini terhadap kita. Ketika kita ingin menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan, di kelas, maka modal utama kita itu adalah kita butuh punya cara berpikir yang positif, pola berpikir yang positif, mindset yang positif. Mindset ini ibarat sebuah program dasar yang akan senantiasa mengarahkan kamu pada tujuan sekaligus mengoptimalkan seluruh potensi yang kamu miliki untuk mencapai impian tersebut. Mindset adalah hal penting yang butuh kamu miliki di awal agar kemudian bisa membuat diri kamu menjadi sukses dan bahagia. Mereka yang punya mindset positif akan dengan mudah punya feel set yang positif, dan pada akhirnya akan memiliki action yang positif. Action yang positif inilah yang pada akhirnya akan membawa kita pada hasil yang positif. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.